Oke, mungkin ditunggu dulu ya. Boleh, boleh. 1, 2, 3. Oke. Si belum ya. Konsisten berarti orangnya. Jaringannya pun konsisten. Konsisten. Bagus, bagus. Konsisten gak ada sinyal, ya ampun. Oke. Kak Jeffnya out ya. Mungkin Gugur lanjut aja juga ya Kak akhirnya. ke Boleh, boleh, boleh. ke pertanyaan selanjutnya aja sambil nunggu Kak Jeffnya join lagi gitu. Em, ini sebelumnya Kakak sama Kak Jeff tuh udah pernah kenal atau satu project bareng gitu Kak? Atau belum? Belum, ini project pertama Oke. sama Jeff, bareng Jeff. Oke. Bahkan sama Kevin Oke. juga project pertama juga. Mm-mm. Sebentar ya Kak, coba saya exit dulu dari Kak Jeffnya. Oke. Oke, sebentar. Halo. Halo Kak Jeff, Maafin. dari mana nih? Sinyalnya nih ya. Aduh. Iya, Kayaknya sepertinya dibikin-bikin deh, begitu ya. kayaknya dibikin-bikin gitu. Tuh kan? Aduh, Poster nggak apa-apa ya. di charge lagi ya. Oke, oke. Aman nggak sih? Aman lah ya. Ini udah aman lah ya. Aman, aman. Aman sih Kak. Oke, boleh dilanjut jawab Kak Jeff? Jadi sampai mana? Aku Sampai dulu, aku mau ada Jihan. Kak Jeff dulu dong. Kan tadi kajiannya sudah Oke. Kak. Oke. Kesamaan karakter ya? Nah, Nggak ada sih. Mungkin sebenarnya ada dalam kesamaannya tuh ada dalam sisi percintaannya sih yang sebenarnya kurang percaya dengan dunia percintaan karena ya banyak gitu orang-orang yang mengalami perceraian dan lain-lain gitu kayak masih skeptis gitu perasaannya dengan cinta gitu masih ragu-ragu gitu ya kayak berani gak ya karena kan cinta itu ada resikonya gitu kan ada resiko tersakiti, menyakiti, kehilangan, terus juga ya banyak lah gitu. Terus juga dalam dunia pernikahan sebenarnya juga kayak masih banyak mikir gitu dengan resiko yang ada dan lain-lain gitu. Paling persamaannya dari situ sih kalau misalnya kalau kalau Rendra kan bener-bener tukang tato kan yang profesional kan. Sementara aku sebenarnya gambar aja nggak bagus gitu. Jadi harus banyak belajar, banyak survei, banyak observasi ketika ketika apa menjalani dunia pertatoan. oke. Aduh sinyalnya nih ya. Oke. Iya Kak, nggak apa-apa. Mungkin emang sinyalnya begitu Kak. Kita coba pengertian juga nih sama sinyalnya Kak Jeff ya. Terus nih, Lama-lama skeptis juga nih sama sinyal. iya, Ini ya gitulah soalnya kekurangannya kalau nge-charge kita tadi di ini ya, online ya. online. Mm-mm. Kayaknya aman lah ya sekarang ya. Mm-mm. Oke, ada yang komen tuh Kak Jeff jangan nangis katanya. Oke, Waduh, nggak nangis dong. Percintaan, kehidupan itu adalah sebuah siklus. Jadi semua harus iya, dirasakan. Mendapatkan Itulah. kehilangan itu semua harus dirasakan. oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa nih Kak Jihan dan Kak Jeff tertarik ngambil apa? Kenapa Kak Jihan dan Kak Jeff tertarik untuk masuk ke dalam peran itu gitu di film ini gitu? Siapa dulu yang mau jawab? Ya, aku dulu ya. Ladies first mungkin, yoi. Oke, ladies first, baik. Kalau aku Baik. melihat karakter ini adalah karakter yang berbeda dan sebelumnya belum pernah aku mainkan sebelumnya ya. Jadi ini menonjolkan sisi emosional dan perempuan di aku yang sebelumnya belum pernah aku tampilkan secara karya atau film atau apapun project itu ya sebelumnya. Kan beda kalau misalnya Jihan perempuan, Anggun sebagai putri kan beda gitu ya. Ini sebagai orang lain tapi harus mengambil yang ada di dalam
diri Jihan yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Dan banyak pick up emosi yang harus aku gali nih di dalam diri aku untuk mewujudkan peran atau karakter Mirah ini nih. Karena aku orangnya aslinya karena cukup kalau orang ngelihatnya tomboy, selengean, cuek, anti-flat gitu kan. Di sini aku harus jadi orang 180 derajat sebaliknya gitu. Dan harus konsisten dalam berapa hari kita syuting. Untuk kemarin ya Jeff, hampir seminggu, seminggu ya? Semingguan lah. Seminggu, Dan kurang itu lebih gimana lah. caranya? Iya, karena kalau buat aku sih lebih karena satu, ceritanya memang menarik. Dua, ada pesan moral yang bisa disampaikan. Tiga, karena perannya juga cukup menantang buat aku. Jadi udah whole package sih untuk aku ambil akhirnya. Oke. Dari Kak Jeff mungkin? Kalau dari gue sih, kenapa tertarik? Sebenarnya gue juga benar sih kata Jihan gitu. Gue belum pernah dapat karakter yang kayak gini gitu, yang passionnya itu menato. Kesulitannya buat memerankan peran yang ada di film ini, baik dari Kak Jihan maupun dari Kak Jeff, karena 180 derajat berbeda ya sama real life-nya gitu. Oke. Terus kalau misalnya tapi jangan ya, tapi amit-amit nih ya, kalau misalnya kalian beneran tuh berada di posisi itu, apa yang kalian lakukan sebagai sosok Jihan dan sosok Kak Jeff gitu? Boleh Jihan duluan? Boleh. Mau nyontek ya? Ada dua sih. Ini yang aku masih belum bisa decide sisi mana yang akan aku ambil gitu ya. Kalau Mirah kemarin sebagai Mirah, Jihan melihat Mirah, itu ada dua, di mana satu itu adalah konsekuensi atau resiko yang sudah kamu ambil. Entah mau flashback story atau behind story itu kan kita bisa buat sendiri gitu ya. Tapi sampai akhirnya ada di titik itu, pasti ada konsekuensi dan pertimbangan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita pilih gitu. Mau itu baik atau buruk hasilnya, tapi setidaknya itu udah jadi pilihan yang sudah di decide gitu kan. Kedua, satu sisi juga kita sebagai manusia atau sebagai pasangan punya hak juga gitu ya. Apakah kita sebagai pasangan yang harus mengerti satu sama lain, harus bisa mengalah, atau kita sebagai manusia yang punya hak masing-masing juga untuk bersuara atau untuk memilih apa yang harusnya yang lebih benar gitu ya. Jadi akhirnya mungkin dengan situasi yang seperti cinta segitiga ini gitu ya, sudah nggak nyaman sama Wisnu misalnya. Jadi akhirnya sudah mulai bukan menaruh hati ke Rendra, tapi karena memang udah rusak juga sih sebenarnya relationnya di dalam situ, yang akhirnya udah daripada ini berkelanjutan dan menyakiti satu sama lain, mending disudahi, yang akhirnya move on ke orang lain mungkin. Tapi ini makanya aku belum bisa jawabnya antara dua sisi itu yang sebagai Jihan pikirkan sekarang ini. Gitu ya Kak. Agak dilema ya Kak. Dilema juga sih, serba salah juga. Atau B nih. Mungkin dari Kak Jeffnya? Sorry Kak, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi apa ya pertanyaannya? Apa? Ya tadi pertanyaannya kalau kakak mengalami hal yang serupa di dalam film itu, kakak gimana cara menanggapinya? Mungkin
yang bakal aku lakuin kayaknya sama sih sama Rendra. Hmm. Pertama-tama pasti nggak mau ikut campur gitu, karena bukan urusan gue juga. Harus ngasih tahu gitu ke Mira kalau suaminya selingkuh gitu. Menurut gue kayak nggak perlu aja gitu sih. Cuman mungkin dengan seberjalannya waktu itu kan Rendra memiliki perasaan kan sama Mira. Jadi ya sebenarnya mungkin sama sih yang bakal dilakuin Rendra gitu. Gue juga bakal ngelakuin itu juga. Karena adanya perasaan sama Mira bikin gue jadi kayak gue nggak mau Mira sampai ngerasain sakit hati atau gimana lah yang negatif gitu. Sama seperti apa yang dirasain sama ibu gue. Dan mungkin kalau mereka nanti sampai punya anak, ya gue pengen ngindarin itulah sebelum itu terjadi gitu maksudnya. Nggak mau gitu kalau sampai mereka nikah terus punya anak dan hal seperti itu masih terjadi, itu kayak sayang banget aja lah. Gitu sih. Pasti sama sih kayaknya sama yang dilakuin sama Rendra. Gitu. Oke, berarti sama nih ya Kak, kalau posisinya begitu gitu. Nah terus dari film ini sendiri tuh sebenarnya prosesnya berapa lama tuh Kak? Syutingnya gitu. Itu tadi kayaknya hampir seminggu itu ya, atau mungkin kurang dari seminggu justru. Wow, keren sih Kak. Oke. Oke, Udah dijawab. udah dijawab Kak. Udah. Udah dijawab Kak. Oke. Ada nggak nih Kak apa kejadian atau scene yang melekat, yang teringat terus nih Kak di film ini? Fun fact-nya gitu, ada nggak tuh? Apa ya? Apa tuh? Apa ya? Mungkin harusnya sih ada, cuman tunggu aku harus refresh dulu. Tapi pokoknya ada satu adegan di mana aku tuh selalu ketawa-ketawa yang harusnya ini adegan serius. Pokoknya ada satu bagian yang ceritanya harus melewati sebuah jalanan kosong. Spoiler lagi, tapi nggak. Pokoknya jalan kosong di mana ada Rendra yang menemani Mira, maaf. Menemani Mira. Terus di situ adegannya kan memang harus takut, campur marah, campur sedih, ya pokoknya yang lebih ke gloomy side-nya lah. Dan in real life di set itu sendiri itu tuh bawaannya ketawa terus. Udah pagi tuh, udah hampir jam 1 pagi kalau nggak salah. Kita berdua nih udah capek, semua udah pada capek. Tapi retake mulu sampai akhirnya dia bilang udah sampai akhirnya ganti shot. Jadi tadi kita berulang-ulang terus di take itu sampai ketawa ketiwi, yang bilang udah ayo serius, akhirnya nggak kepake juga, kita ngambil shot lain gitu. Jadi lebih ke proses syutingnya sih yang melekat ya dibandingkan scene-nya. Oke. Mungkin boleh dibocorin dikit Kak, scene favorit Kakak di film itu apa tuh? Scene favorit aku tuh ada satu di mana aku datang ke sebuah yayasan atau panti asuhan, panti jompo maaf. Di situ aku bisa mengeluarkan unek-unek dan rasa yang dipendam selama berjalannya waktu, dan hal-hal buruk yang terjadi sama Wisnu gitu, sama salah satu ibu yang ada di sana. Nanti siapa kalian akan tahu sendiri kalau nonton. Di situ bener-bener emosi yang aku punya sebagai Jihan itu keluar di situ. Jadi itu cukup melekat karena aku bisa merasakan rasa sakitnya Mira, dan Jihan sebagai Jihan juga plong ngeluarin itu semua. Jadi tuh setelah scene itu aduh enak banget rasanya. Puas ya Kak? Puas banget ya rasanya. Plong gitu ya. Nah terus Kak, sebenarnya kalau dari Kakak sendiri tuh ada pesan apa nih yang mau disampaikan lewat film ini? Gimana, maaf? Pesan apa yang mau Kakak sampaikan melalui film How Are You Really ini? Oke, kalau pesan tergantung kita mau lihat dari kacamata siapa ya. Tapi kalau dari Jihan sendiri ada sebuah moral lesson di mana kita harus bisa jujur kepada diri sendiri. Itu satu, itu sangat penting.
Karena jika kita memendam, akan ada bom waktu nanti ke depannya yang akan terjadi. Misalnya ada yang marah-marah, ada yang ternyata mungkin nanti pokoknya nonton sendiri lah, tapi intinya akan ada sesuatu yang muncul di jangka panjangnya, which is not good gitu ya, itu nggak baik. Dan dua juga mungkin lebih ke setelah nonton ini coba hindari hal-hal yang bisa mengakibatkan sebuah kerugian untuk satu sama lain gitu ya, karena memang kan di sini cinta segitiga, ada perselingkuhan, jadi gimana mungkin jangan sampai itu terjadi kepada kehidupanku misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah himbauan ya jatuhnya ya kalau menurut aku ya film ini gitu. Yeah. Pengingat, reminder dan juga himbauan. Oke. Kak Jeffnya udah join Wah, lagi nih. Mungkin Jeff udah pindah tempat lagi nih. udah pindah Iya aja nih nih. udah lowbat sinyalnya, Udah tim apa-apa satu ya, pindah tim ya. satu. Sorry ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Dimaafin kok, Kak. Mungkin dari Kak Jeffnya sendiri nih, scene boleh dibocorin satu scene yang kakak paling suka gitu di film ini. Apa tuh? Kayaknya yang paling diingat itu Mm-mm. yang memorable banget kayaknya ketika Rendra mengatakan sejujurnya apa yang Rendra rasakan selama ini ke Mira, dan apa ya, pokoknya mencurahkan isi hatinya lah Rendra ke Mira. Dan itu juga adegan yang cukup panjang dan cukup menguras emosi sih. Pokoknya ketika lokasinya itu, ketika keadaannya Mira pengen pulang dari toko bunganya, terus disamperin sama Rendra gitu. Wow. Kalau Oke. gua lanjutin ngomong pasti jadi spoiler nanti. Spoiler dong, jangan dong. Tapi itu sih menurut gua yang memorable banget Iya. scene-nya yang itu sih.